Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dari rumah masing-masing. Oke, bab yang keempat ini, bulan Ramadan yang indah. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa diambil dari kata asyam atau as-shaum yang artinya menahan diri. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dibagi menjadi dua. Puasa wajib, puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang sudah dikenai hukum wajib. Jika tidak dilaksanakan, terhitung dosa besar, seperti puasa Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah, puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Contohnya, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan Tarwiyah. Dan banyak lagi contoh puasa-puasa sunnah yang lain. Contoh puasa Daud, terus puasa dan puasa-puasa yang lain ya. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam, harus beragama Islam. Jadi ketika ada orang yang tidak Islam berpuasa, maka tidak sah puasanya. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu seseorang yang sudah bisa membedakan hal baik dan buruk. Contoh kalian anak-anak kelas 5, insya Allah sudah bisa membedakan hal baik dan buruk. Contohnya ketika kalian ditanyakan tentang mencuri itu baik atau tidak, maka kalian pasti menjawab tidak. Karena apa? Mencuri itu termasuk hal yang buruk. Maka kalian sudah dikatakan mumayyiz. Dan kalian ketika pas bulan Ramadan, ketika kalian berpuasa, maka puasa kalian sah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Ada waktu-waktu tertentu yang kita itu tidak boleh berpuasa. Contohnya pas sholat Idul Fitri, kita pas waktu itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3. Nah, di situ tulisannya 4. Mohon maaf, salah pengetikan tadi. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, berakal. Jika kalian mempunyai akal, maka kalian sudah dikenai wajib puasa. Yang tidak dikenai wajib puasa siapa? Berarti orang yang tidak punya akal. Contohnya orang gila. Orang gila tidak dikenai hukum wajib puasa. Kenapa? Karena tidak berakal. Yang kedua, balik. Balik ini adalah batas seseorang dikenai hukum wajib. Kalau laki-laki, batasnya adalah ketika anak tersebut sudah bermimpi basah. Kalau sudah bermimpi basah, berarti kalian sudah dikenai hukum wajib. Begitu juga dengan puasa. Maka kalian sudah memenuhi syarat wajib puasa. Bagi perempuan, tanda-tanda baliknya adalah mengeluarkan darah haid. Maka ketika mengeluarkan darah haid, yang pertama kalian sudah dikatakan dikenai hukum wajib puasa. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Nah, bagi orang yang tidak mampu berpuasa, contoh orang yang tidak mampu ini orang yang sangat tua sekali. Orang yang sangat tua sekali, sehingga ketika mereka memaksakan berpuasa, mereka akan jatuh sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau badan kita segar, masih muda, kok beralasan tidak mampu berpuasa, itu tidak diperbolehkan.
Itu. Jadi kalian yang masih muda-muda, yang masih kuat untuk berpuasa, maka ketika bulan Ramadan segera melaksanakan puasa. Karena kalian sudah mampu dan memenuhi syarat sah dan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa berakal, balik. Kalau kalian belum balik berarti kalian masih belum wajib. Tapi ketika kalian berpuasa maka sah puasanya dan mampu berpuasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Di malam hari mulai kapan? Mulai setelah tarawih. Kalian sudah bisa niat terlebih dahulu. Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini ada 7. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Boleh kalian sahur di awal setelah tarawih, kalian makan sahur, tidak apa-apa, namun tidak mendapatkan sunnah puasa. Karena sunnah puasanya yaitu mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis. Contohnya teh manis, pokoknya sesuatu yang manis. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu juga membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah boleh sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang lain ya. Artinya apa? Di dalam bulan puasa ini itu adalah ladang amal kita untuk mendapatkan pahala. Dan oleh Allah pahala yang kita dapatkan dari sedekah, membaca Al-Quran dan ibadah akan dilipat gandakan. Nah, perkara yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana ketika seseorang itu lupa di tengah-tengah puasanya, mereka lupa makan dan minum, maka hukum puasanya masih tetap sah dan dilanjutkan. Artinya tidak batal. Karena apa? Di sini perkara yang membatalkan puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Jika tidak sengaja maka tidak batal. Yang kedua, muntah yang disengaja. Ini juga demikian. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka kalian terus lanjutkan puasanya karena tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, hilang akal atau gila. Ini juga demikian. Hilang akal atau gila ini contohnya orang ahyan, orang mabuk, itu juga termasuk hilang akal. Maka ketika kalian pas tengah-tengah puasa ada seseorang kok gila seketika, meskipun hanya sebentar gilanya, maka batal puasanya. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas pada perempuan. Jadi perempuan di tengah-tengah puasanya kok keluar darah haid, maka batal puasanya. Kalian jangan meneruskan puasanya. Yang kelima, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Yang keenam, berniat membatalkan puasa. Oke, tugas hari ini, hafalkan niat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan perkara yang membatalkan puasa. Videokan hafalannya, kemudian kirim ke link Padlet yang ada di grup WhatsApp. Paling lambat 4 hari pengirimannya, nggak apa-apa. Sudah dulu ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa berdoa dari rumah masing-masing ya, dan ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.